Jadi si korban-korbannya tuh ditumpuk dalam satu liang lahat. Jadi bukan bener-bener kayak orang lagi dikubur gitu loh, kayak bener orang dikubur. Halo guys, kenalin nama aku Alma. Di awal tahun 2023 ini, warga Indonesia lagi digegerkan dengan kasus pembunuhan. Kalian udah denger belum sih tentang kasus serial killer di Indonesia yang baru aja diusut akhir-akhir ini? Belum? Ayo kita bahas bareng-bareng. Nah, ini tuh sebenarnya kasus apa sih? Awal April kemarin, seorang dukun menjadi tersangka dari pembunuhan berantai dengan modus penggandaan uang di Banjarnegara. Gimana sih caranya? Jadi dukun itu nipu klien-kliennya guys. Bilangnya tuh bisa gandain uang. Pas diminta setoran, habis dapat setoran si dukun ini tuh dia tuh bakal janjiin ngasih kelipatan lebih banyak. Tapi nyatanya si dukun itu tuh malah nipu guys. Nah, karena ditipu, pasti pada nagih gak sih klien-kliennya tuh? Karena kesel ditagih terus, dikasihlah minuman sama si dukun. Ternyata setelah diselidiki lebih jauh, minumannya itu berisi racun potasium. Buat kalian yang belum tahu apa itu racun potasium, jadi racun potasium itu biasanya digunakan oleh para petani untuk membunuh hama di sawah. Tapi si dukun ini tuh bukan malah menggunakannya untuk membunuh hama di sawah. Dukun ini malah menggunakannya untuk membunuh para kliennya secara perlahan. Ngawur ya? Bukan dipenuhin, tapi malah diilangin. Si dukun ini berhasil menarik 12 korban yang habis itu dikubur dalam satu lahan perkebunan. Dari total 12, 8 korban berhasil teridentifikasi. Gimana sih kronologinya? Ayo kita bahas bareng-bareng. Jadi awalnya nih guys, pada Maret tahun 2023, anak dari salah satu korban itu, PO, GE ini merasa kehilangan ayahnya saat berkunjung ke dukun Mbah Slamet guys. Jadi sebelumnya pada tahun 2022 di bulan Juli, mereka tuh pernah mengunjungi dukun Mbah Slamet di Wonosobo. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan dukun tersebut dan akhirnya mereka dibawa ke Banjarnegara ke rumahnya dukun Mbah Slamet guys. Setelah ritual dengan diiming-iming uang akan tergandakan, pulanglah mereka ke Sukabumi. Namun setelah menunggu lama, PO ini merasa telah menjadi korban penipuan guys, karena uang itu tak kunjung tergandakan. Kemudian PO kembali ke rumahnya Mbah Slamet, tapi dia tuh sendirian, gak sama anaknya lagi. Lalu ia kemudian mengirim pesan kepada anaknya, SL, bahwa ia berada di rumahnya Mbah Slamet. Selanjutnya ia juga mengirimkan pesan suara kepada anaknya. Jadi dia tuh ngirimin pesan chat sama pesan suara juga gitu, sebelum datang ke rumahnya Mbah Slamet. Oke, kita baca ini. Korban. Oke, jadi ini tuh ada chat dari di sini guys. Ini tuh chat dari anaknya, di screenshot. Bapaknya tuh ngirim kayak gini. Ini di rumah ya Pak, selamat. BTW, BWT itu buat, kira BTW, buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek. Misal ayah nggak ada kabar sampai hari Minggu, langsung aja di lokasi bersama aparat. Gelindas tahu kok rumahnya. Jadi kayaknya ayahnya tuh udah curiga gitu, dia tuh bakal diapa-apain sama si dukun ini. Makanya sebelum dia bertemu sama dukun tersebut, sama si Mbah Slamet ini, jadi ayahnya tuh udah ngasih tanda-tanda gitu guys, udah ngasih bukti yang bisa dibawa ke kepolisian. Lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung. Ini rumah orang tuanya. Sekitar 100 meter baru rumahnya dia. Sama aja. Namanya kan Mbah Slamet. Tahu kalau di Sherlock ini rumah orang tuanya atau rumahnya juga samalah. Takutnya kenapa-napa ayahnya gitu loh. Ya sih, ini cuma intinya sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih ayah 100 lebih. Coba ini buat waspada aja. Takutnya namanya ayah kan gak punya temen, gak punya asisten, gak punya ajudan, gak punya rekan-rekan yang orang ayah percaya lagi. Makanya ya agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah gak sadar. Apanya ngantuk mulu habis minum Pocari Sweat. Tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu kepalanya langsung tidur di bawah. Kan aneh, dia ngomong dia kayak orang mabuk, dia juga kayak ngabuk, kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya, moga-moga selamat sampai tujuan dan sukses. Sehari setelahnya, ponsel PO pun akhirnya bener-bener gak aktif guys. Akhirnya, tanggal 27 Maret 2023, GE ini anaknya melaporkan kasus kehilangan ayahnya ke Polres Banjarnegara dengan membawa bukti pesan yang dikirimi oleh ayahnya tersebut. Setelah polisi melakukan pemeriksaan, PO ditemukan di jalan setapak menuju hutan. Jadi dia tuh ditemuin di jalan setapak yang buat orang bisa jalan ke hutan. Nah, dia tuh dikubur di sana guys.
Akhirnya kecurigaan pun muncul, Mbah Slamet pun ditangkap atas tuduhan kasus penipuan hingga pembunuhan. Penggalian di kebun terus dilakukan hingga akhirnya polisi menemukan 9 mayat dikubur di dalam 7 lubang. Hingga pada tanggal 4 April tahun 2023 ditemukan lagi 2 mayat lainnya hingga total menjadi 12 mayat, dan si dukun ini ditakwa sebagai pelaku pembunuhan berantai. Karena satu kejadian gak mungkin cuma ngelibatin satu orang, jadi ayo kita bahas bareng-bareng siapa aja sih yang terlibat dalam kasus ini. Pertama, pasti pelakunya dong, alias Slamet Sahari atau yang biasa disebut dengan Mbah Slamet, yang mengklaim diri itu sebagai dukun pengganda uang. Padahal dia tuh nggak bisa banget, dia tuh nggak tahu bahkan gimana caranya ngegandain uang. Jadi dia tuh bener-bener kayak cuman buat nipu doang gitu, dengan iming-iming dia bisa jadi dukun pengganda uang gitu guys. Nah, si Mbah Slamet ini merupakan asli orang Banjarnegara yang baru berumur 45 tahun. Yang ternyata Mbah Slamet ini pernah terjerat kasus peredaran uang palsu pada tahun 2019. Jadi si Mbah Slamet itu sebenarnya tuh seorang kriminal gitu guys. Kedua, istrinya Mbah Slamet, Sanem, yang mengaku selama ini tuh telah ditelantarkan oleh Mbah Slamet gitu. Karena menurutnya tuh suaminya tuh banyak bekerja di jalanan, bukan sebagai dukun pengganda uang gitu. Jadi kayak istrinya pun katanya sih nggak tahu kalau misalkan suaminya itu dukun, terus dia tuh kayak mau lepas tangan gitu. Ya, aku nggak tahu apa-apa gitu. Parah sih. Yang ketiga ini ada tangan kanan si dukun, yaitu Budi Susanto alias Bodrex, berumur 32 tahun. Kerjaannya ini, si Bodrex ini tuh mempromosikan Mbah Dukun itu lewat Facebook guys, biar nambah kliennya. Jadi klien-klien yang dibunuh oleh Mbah Slamet tuh, dia tuh taunya Mbah Slamet itu melalui Facebooknya yang dipromosikan oleh si Bodrex ini guys. Selanjutnya, profil korban yang berhasil diidentifikasi ada 8 nama. Yang pertama, ada Puryanto, laki-laki usia 53 tahun asal Sukabumi. Yang kedua itu ada Irsyad, laki-laki berusia 43 tahun, dan istrinya Wahyu Triningsih berusia 40 tahun, dan keduanya berasal dari Lampung. Yang keempat ada Mulyadi Pratama berusia 46 tahun yang asal Palembang. Yang kelima ada Suheri dan istrinya Riani yang berasal dari Lampung. Yang keenam ada Okta Ali Abrianto dan ibunya Teresia Dewi usia 31 tahun asal Magelang. Gak cuma itu guys, masih ada 3 orang yang belum teridentifikasi dan masih menunggu pemeriksaan lanjutan. Ketiganya itu asal Yogyakarta, 1 dari Gunung Kidul, dan 2 lagi dari kota Yogyakarta guys. Nah guys, setelah proses panjang Mbah Slamet dalam sepak terjangnya membunuh para korban, ada beberapa fakta menarik dari dukun ini yang bisa dikulik sama kita guys. Apa aja faktanya? Jadi guys, selama tahun 2010 Mbah Slamet tuh telah membunuh 12 nyawa manusia. 12 nyawa loh guys telah hilang sama Mbah Slamet. Mirisnya, para korban juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia guys. Jadi ada yang berasal dari Sukabumi, dari Palembang, dari Lampung. Jadi yang bukan dari warga Banjarnegara pun, mereka tuh taunya tuh Mbah Slamet tuh udah melebar gitu, udah meluas. Se-Indonesia tuh kayak tahu ada Mbah Slamet di sana. Yang paling bikin aku geleng-geleng kepala juga ini salah satunya tuh gimana cara si Mbah Slamet ini nguburin para korbannya guys. Keji sih ya kalau dibilang tuh, karena gimana enggak, Mbah Slamet nih, dia tuh tega nguburin korban-korbannya itu dalam satu liang lahat. Jadi si korban-korbannya tuh ditumpuk dalam satu liang lahat. Jadi bukan bener-bener kayak orang lagi dikubur gitu loh, kayak bener orang dikubur. Tapi dia tuh kayak main masukin aja si klien-kliennya tuh ke liang lahat. Jadi kalau diperkirakan dalam satu liang lahat tuh itu bisa berisi 3-5 orang guys. Parah sih. 3-5 orang tuh gila sih. Jadi keberanian Mbah Slamet untuk berani membunuh orang tuh ya didorong karena kebutuhan hidup ya guys. Jadi dia tuh bukan kayak pengen aku pengen ngebunuh orang, enggak. Jadi dia tuh kayak aku butuh uang, aku harus ngebunuh orang gitu. Tapi Mbah Slamet juga tuh berani melakukan pembunuhan tuh karena diduga motif penipuan itu tidak berjalan dengan lancar. Jadi selain motif penipuan itu gak berjalan dengan lancar, selain itu dorongan Mbah Slamet juga melakukan penipuan penggandaan uang juga karena kebutuhan dia untuk melunasi utangnya guys. Jadi utangnya tuh banyak banget, dia dilunasi dengan cara menipu orang gitu. Dan angka yang ditarif oleh Mbah Slamet juga gak main-main guys. Jadi si Mbah Slamet ini tuh mematok tarif ke kliennya tuh 40 hingga 70 juta guys. Dan yang katanya tuh dia diiming-imingin bakal dapat berapa miliar gitu. Padahal kan kayak gak mungkin gak sih kamu ngasih 40 juta tuh dapat bermiliar-miliar. Wow, gila sih.
selain tarif yang fantastis, lagi-lagi tuh Mbak Slamet tuh juga cerdas dari dalam mempromosikan dan membunuh para korbannya. Jadi setelah dia itu mempromosikan jasanya melalui Facebook yang dibantu oleh si kaki tangan itu si mana Bodrex itu tuh, tentu para klien itu yang udah putus asa tuh jadinya kepo sama si dukun ini guys. Nah dari situ Mbak Slamet ini memanfaatkan momentum untuk menarik kliennya guys. Jadi setelah terjadi proses kesepakatan, tentu para korban yang akan diiming-imingi uang yang akan berlipat ganda hingga miliaran rupiah guys. Setelah klien ini terhasut dan membayar jasanya, ketika kliennya mulai mengomel, memprotes, terus udah mulai berkonflik dengan Pak Slamet itu, di sini Mbak Slamet mulai melancarkan aksinya untuk membunuh para korban dengan cairan jenis potasium. Di cairan yang tadi guys, buat membunuh hama. Nah, Mbak Slamet dengan mudahnya mengatakan bahwa ia itu merupakan minuman isotonik yang aman untuk diminum, kayak Pocari Sweat gitu lah ya. Kayak ini Pocari Sweat padahal isinya racun potasium. Setelah para korban meminum racun tersebut, tentu kan mereka jadi lemes ya guys ya. Nah, di sana tuh jadi memudahkan Mbak Slamet untuk mengeksekusi para korbannya gitu guys. Jadi kayak nggak usah dibunuh, nggak usah ditusuk, tapi kayak dikasih racun aja mati, dapat tuh duit. Ulah dan tindakan dari Mbak Slamet ini tentu menghebohkan warga Indonesia. Bagaimanapun warganet banyak yang mengomentari tindakan Mbak Slamet ini, tapi bukannya malah mengomentari menyalahkan si pelaku nih, si warganet ini tuh malah menyudutkan korban-korbannya guys. Dengan salah satunya tuh contohnya tuh kayak gini. Ini ada satu komentar, yaitu kalau bisa menggandakan uang, kenapa dianya tampang masih kelihatan susah, mau aja dibegoin sama dukun beginian, logikanya gak main, bisa-bisanya datang ke dukun. Kalau gue bisa menggandakan uang, ya bakalan gue gandain tuh uang buat gue, bukan buat orang lain, dan gue nggak bakalan ngasih tahu orang lain sebab gue pengen kaya dan aman. Logika sederhana. Lagian apa hubungannya minuman ramuan sama bisa gandain uang? Si korban kok mau aja disuruh minum, gak ada rasa curiga apa kalau itu minuman beracun? Jadi dari 3 komentar yang tadi aku udah bacain guys, itu tuh mayoritas tuh kayak mereka tuh menyudutkan korbannya, kayak ngapain kamu datang ke dukun gitu kan, kayak buat apa datang ke dukun? Tapi kan sebenarnya kan yang salah tuh pelakunya guys. Ya karena ngapain pelakunya tuh ngebunuh si korbannya gitu. Bukannya malah korbannya disalahin karena datang ke dukun tersebut gitu guys. Jadi intinya nih guys, serial killing itu modusnya penipuan. Pelakunya pun ngaku kalau duit itu tuh dipakai buat bayar hutangnya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aksi ini tuh terungkap karena laporan seorang anak yang merasa kehilangan ayahnya. Pada akhirnya, Mbak Slamet dan rekannya ditangkap pada Maret 2023 yang dijerat pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun guys. Gimana? Seru? Aneh? Ngeri? Apa nggak habis pikir? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya guys, buat sharing-sharing gimana sih perkembangan dari kasus ini. Mungkin segitu aja dulu yang bisa aku sharingin ke kalian. Nanti kita cerita lagi ya guys. See you next time. Bye. Nah, ini kasus apa sih? Nah, dukun ini tuh menipu klien-kliennya guys. Gas LPG. Tapi bukannya untuk menggunakan untuk dibunuh sawahnya. Sawahnya dibunuh.